Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 10a. Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu Pesala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi SH. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Pandangan salah Miccha Ditthi garis datar 11. 10 gagasan salah. Kata micchata adalah gabungan kata dari miccha dan atta. Miccha berarti salah dan atta berarti ide atau gagasan. Maka micchata berarti gagasan salah. Di antara 10 gagasan salah, 8 gagasan pertama adalah jalan salah berunsur 8 yang merupakan kebalikan dari jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan salah, pemikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, penghidupan salah, usaha salah, perhatian salah, dan konsentrasi salah. Mereka kebalikan dari pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jalan salah berunsur 8 ini mengarahkan seseorang menuju satu dari 4 alam rendah. Neraka, alam binatang, alam hantu kelaparan, dan alam para dewa pecemburu atau asura. Jika karena kama baik lain, pengikut jalan salah terlahir kembali sebagai manusia, maka ia akan berumur pendek, banyak penyakit, dan mengalami banyak kesulitan. Kemudian masih ada 2 lagi, yaitu pengetahuan salah atau micchanyana, lawan dari pengetahuan benar, sammanyana, dan pembebasan salah, miccha wimutti, lawan dari pembebasan benar, samma wimutti. Demikianlah 10 gagasan salah secara keseluruhan. Pandangan salah atau miccha ditthi adalah lawan dari pandangan benar, samma ditthi. Orang biasanya menjadi gusar ketika disebut sebagai tidak berkeyakinan atau penganut pandangan salah. Akan tetapi, ini hanyalah ungkapan atas pandangan seseorang. Oleh karena itu tidak perlu gusar. Setiap agama mengaku memiliki satu-satunya kebenaran dan menganggap ajaran agama lain sebagai pandangan salah. Sekitar 14 atau 15 tahun lalu, seorang guru muda dari Sudan datang ke Rangon, sekarang Yangon, dan berlatih meditasi di pusat meditasi kami. Ia melewatkan waktu lebih dari 1 bulan, dan sehubungan dengan pengetahuan pandangan terangnya, ia telah memiliki pengetahuan melalui pemahaman. Sekitar 4 bulan setelah kembali ke tempat asalnya, ia menulis surat kepada kami bahwa ayahnya bertanya kepadanya, apakah ia masih menjadi seorang yang tidak berkeyakinan, dan ia mengaku masih tidak berkeyakinan. Tidak ada alasan mengapa kita harus gusar karena disebut tanpa keyakinan oleh mereka yang tidak menganut agama kita. Itu hanyalah persoalan opini. Dan di mata kita juga, mereka adalah tidak berkeyakinan. Yang penting adalah bahwa pandangan kita harus benar dalam konteks realitas alami. Kita terpaksa mengatakan bahwa ajaran non-Buddhis adalah pandangan salah. Tetapi hal ini tidak boleh dianggap sebagai penilaian kasar. Kita hanya perlu mempertimbangkan apakah pandangan kita sendiri dalam kenyataannya sudah memiliki dasar.
Sedikit catatan kaki mengenai kata tidak berkeyakinan. Tidak berkeyakinan dalam konteks ini, menurut saya merupakan terjemahan yang lebih baik daripada kata aslinya, orang sesat, yang hanya berlaku bagi orang-orang yang mengaku sebagai Buddhis, namun menganut pandangan salah. Lanjut dengan pembahasan selanjutnya. Pandangan salah yang sedang kita bicarakan di sini ada dua jenis. Pandangan salah yang termasuk dalam 10 perbuatan buruk dan pandangan salah yang merupakan bagian dari jalan salah berunsur 8. Saya telah membabarkan tentang 3 perbuatan buruk, membunuh, mencuri, dan hubungan seksual yang salah, serta 4 jenis ucapan salah, berbohong, memfitnah, berkata kasar, dan bergosip. Seluruh 7 perbuatan salah ini harus dihindari. Di antara 3 perbuatan buruk melalui pikiran, kita telah membahas ketamakan dan niat buruk. Sekarang, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan pandangan salah. Pengetahuan analitis atas pandangan salah sangatlah penting. Dan ini berhubungan bagi mereka yang tidak bermeditasi maupun para meditator. Pandangan salah yang mengarah pada perbuatan jahat adalah pandangan bahwa tidak ada karma dan tidak ada akibat karma. Akan berguna jika Anda mengingat pernyataan singkat ini. Secara umum, pandangan salah memiliki 10 aspek. Saya membahasnya secara terperinci dalam khotbah tentang sebab yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Tetapi saya akan mengulanginya di sini karena sangat penting. 10 pandangan salah. 1. Yang pertama dari 10 adalah pandangan bahwa tindakan memberi tidaklah berbuah. Dengan kata lain, bahwa tindakan memberi tidak bermanfaat, bahwa hal itu hanyalah penghamburan kekayaan seseorang. Akan tetapi, melalui perenungan seksama, membuat kita tidak ragu akan manfaat dari memberi. Si penerima senang atas apa yang ia terima. Tindakan memberi yang Anda lakukan membuatnya bahagia secara fisik dan batin. Makanan yang Anda berikan kepada seseorang yang kelaparan dapat memperpanjang hidupnya. Si pemberi juga bahagia dengan merenungkan akibat dari tindakannya. Selain itu, ia disukai oleh banyak orang. Seorang dermawan yang berkontribusi pada suatu penggalangan dana untuk suatu proyek di lingkungannya sangatlah dihargai. Ia dipuji oleh para bijaksana. Ia mendapat penghargaan dan kemasyhuran, dan ia dihormati di setiap pertemuan yang ia hadiri. Ia memiliki pelayan-pelayan dimanapun ia berada. Ia memiliki pengaruh dan berhasil dalam setiap usahanya. Ini adalah manfaat yang ia kumpulkan di sini dan saat ini. Setelah kematiannya, si pemberi akan terlahir kembali sebagai seorang yang makmur atau ia mencapai alam-alam surga. Tentu saja, ini adalah imbalan setelah kematian yang tidak diakui dalam penelitian empiris. Bagi mereka yang memaksakan fakta-fakta aktual, hal ini sulit untuk dipahami. Akan tetapi, kita seharusnya menerima ajaran mengenai kamma, mengingat bahwa ini di luar penalaran orang-orang bodoh dan pembuktiannya berada dalam lingkup intelektual Sang Buddha yang tercerahkan, para arahan, dan para meditator yang memiliki kekuatan supranatural. Jika Anda ingin merealisasi kebenaran ini, maka Anda harus mengembangkan kekuatan supranatural yang akan membantu dalam memenuhi keinginan Anda. Dengan mata dewa, Anda akan dapat melihat jutaan penyumbang yang menikmati kebahagiaan surgawi, serta jutaan orang kikir yang berpikiran jahat, yang menderita di neraka atau sebagai hantu kelaparan. Beberapa meditator yang tidak memiliki kekuatan supranatural demikian, melihat makhluk-makhluk yang mencapai alam surga karena karma baik
dan terlahir kembali di alam rendah karena karma buruk. Tentu saja, ini memunculkan pertanyaan, apakah para meditator ini melihat dengan sebenarnya atau hanya hayalan? Namun, cukup beralasan menerimanya sebagai kebenaran dengan mempertimbangkan kisah dari pengalaman serupa oleh para meditator lainnya. Penyangkalan manfaat apapun yang diperoleh dari memberi adalah bagian dari pandangan salah. 2. Bagian kedua pandangan salah adalah pandangan bahwa tidak ada gunanya memberikan persembahan secara besar-besaran, bahwa melakukan itu hanyalah menghambur-hamburkan harta dan tenaga. 3. Pandangan salah berikutnya adalah bahwa memberi makan, memberi hadiah, dan pemberian sepele lainnya juga tidak berguna. Dengan kata lain, memberi makan kepada tamu, memberi hadiah pada suatu pesta pernikahan atau tahun baru, tidak menghasilkan manfaat apapun. Pandangan kedua dan ketiga pada intinya serupa dengan yang pertama. 3 hal ini merujuk pada berbagai perbuatan baik yang menjadi kebiasaan India kuno dan menyebutkan tindakan-tindakan tertentu dari memberi yang disangkal oleh mereka yang tidak berkeyakinan. 4. Pandangan salah keempat adalah tindakan baik dan buruk adalah hampa dari akibat berat atau ringan. Dengan kata lain, dikatakan bahwa perbuatan baik tertentu tidak menghasilkan akibat bermanfaat, melainkan hanya membuang-buang tenaga, dan perbuatan buruk tertentu tidak memiliki akibat berbahaya, bahwa si pelaku bebas dari kesalahan. Seperti yang telah kita tunjukkan, buah manfaat dari perbuatan baik adalah jelas berlimpah dalam kehidupan ini, dan buahnya pada kehidupan berikutnya dapat dilihat oleh para meditator yang memiliki kewaskitaan. Hal yang sama berlaku untuk perbuatan buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk melalui jasmani ataupun ucapan akan paling sedikit dicela oleh para bijaksana. Jika mereka melakukan tindak kriminal, mereka akan dihukum. Mereka akan hancur secara ekonomi jika melakukan perbuatan buruk apapun yang membahayakan kepentingan ekonomi mereka. Sehubungan dengan perjalanan mereka menuju alam rendah setelah kematian, hal ini jelas bagi mereka yang memiliki mata dewa. Kita harus menerimanya sebagai otoritas Sang Buddha dan para arahan yang telah menyaksikannya. Akan tetapi, orang yang sangat menggemari kenikmatan indria hanya memikirkan kesenangan. Ia tidak menyukai perbuatan baik yang menghalangi keinginannya, juga tidak suka menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang meyakini akibat karma dari perbuatan baik dan buruk, maka ia akan melakukan apa yang benar, bahkan kalau harus mengorbankan kesejahteraan materinya. Mereka yang tidak berkeyakinan mungkin berpikir bahwa ia tidak akan dapat mengalami kemajuan materi jika harus menghindari ketidakjujuran dalam bisnisnya. Oleh karena itu, ia tidak mempertimbangkan akibat karma dari perbuatannya. Ia cenderung menolaknya dan memikirkan berbagai argumen untuk mendukung pandangannya. Ini terutama adalah karena kesukaannya yang berlebihan pada kenikmatan indria. 5 dan 6. Pandangan salah lainnya adalah bahwa tidak ada ibu atau ayah. Para bijaksana mengajarkan kita agar menganggap orang tua kita sebagai dermawan terbesar bagi kita, menghormati mereka, merawat mereka, dan menyokong mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan bagi kesejahteraan kita. Orang yang menganut pandangan salah tidak menerima ajaran ini. Ia menolaknya, mengatakan bahwa orang-orang memperoleh anak karena kecelakaan dalam menjalani kenikmatan seksual mereka, bahwa mereka merawat anak-anak mereka karena kewajiban, dan bahwa tidak ada alasan bagi anak-anak untuk berterima kasih kepada mereka. Selain itu, karena tidak membedakan antara baik dan buruk,
maka ia tidak percaya bahwa menyokong orang tuanya atau perbuatan buruk apapun yang dilakukan pada mereka akan menghasilkan akibat karma. Ketika ia mengatakan bahwa tidak ada ayah atau ibu, ia sedang menyangkal bahwa orang tua layak mendapatkan penghargaan spesial dari anak-anak mereka. Ini adalah pandangan sangat jahat. Satu akibat yang pasti dari pandangan ini adalah bahwa orang tersebut tidak akan dihargai oleh anak-anaknya. 7. Ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada alam ini atau tidak ada hubungan dengan alam lain. Dengan kata lain, tidak ada kelahiran kembali di alam manusia setelah kematian dari alam lain. Orang yang menganut pandangan salah ini menolak keberadaan alam neraka, alam surga, dan alam hantu kelaparan yang tidak terlihat. Dalam pandangan ini, satu-satunya alam lain adalah alam binatang. Dan menurut mereka, tidaklah mungkin bagi seekor binatang yang mati dapat terlahir kembali di alam manusia setelah kematian, karena kematian memusnahkan setiap makhluk hidup. 8. Pandangan ini menyangkal keberadaan alam lain, menyangkal kemungkinan terlahir kembali di neraka, surga, atau sebagai hantu kelaparan setelah kematian di alam manusia. Pandangan ini bersikeras bahwa pemusnahan adalah takdir dari setiap orang yang mati. 9. Pandangan ini menyatakan bahwa tidak ada makhluk yang muncul dalam kehidupan baru setelah kematian di kehidupan sebelumnya. Dalam hal ini, pandangan ini serupa dengan pandangan 7 dan 8. Teks Pali mengatakan Nanti Satta Opapatika, yang berarti tidak ada makhluk yang terlahir spontan atau upapati. Dengan kata lain, pandangan ini merujuk kepada makhluk yang muncul seketika dengan organ tubuh lengkap. Mereka adalah para dewa, Brahma, hantu kelaparan, para dewa pencemburu, penghuni neraka, dan makhluk-makhluk di awal terbentuknya bumi. Orang yang tidak berkeyakinan menyangkal keberadaan mereka karena tidak pernah melihatnya sendiri. Tidak ada dasar atas sikap skeptis ini, karena makhluk-makhluk halus yang baik maupun yang jahat terdapat di banyak tempat. Ada para dewa pohon yang seketika memberikan gangguan kepada mereka yang merusak tempat kediamannya. Makhluk-makhluk halus yang menjaga peninggalan-peninggalan kuno yang berharga telah terlihat oleh beberapa orang, dan kemampuan supranatural dari para ahlinya juga telah disaksikan oleh orang-orang. Kemudian ada para meditator yang benar-benar telah melihat makhluk-makhluk surga, para Brahma, hantu-hantu kelaparan, dan makhluk-makhluk neraka dengan menggunakan kekuatan konsentrasi mereka. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, maka pandangan yang menyangkal keberadaan alam-alam spiritual adalah tidak dapat dipertahankan. 10. Pandangan ini sangat penting. Oleh karena itu, saya akan memberikan terjemahan kata demi kata atas kalimat Pali dan menjelaskannya. Ada petapa dan brahmana yang mengaku bahwa mereka memiliki pengetahuan khusus dan sungguh-sungguh melihat dunia ini dan dunia lain. Dunia yang tidak terlihat. Akan tetapi, dalam dunia ini tidak ada petapa dan brahmana yang menjalani kehidupan mereka dengan berperilaku benar. Bisa dikatakan juga, pandangan dari mereka yang tidak berkeyakinan ini adalah bahwa di antara mereka yang mendirikan agama dan menyatakan doktrin-doktrin mereka, tidak ada seorang pun yang mampu mengajarkan atas dasar pengetahuan mereka sendiri atau atas dasar pengetahuan spesial, tidak juga atas dasar pengetahuan empiris mengenai dunia manusia yang terlihat maupun surga dan neraka yang tidak terlihat. Tidak ada seseorang pun yang ajarannya sesuai dengan praktek mereka. Semua ajaran mereka hanyalah spekulasi dan dugaan yang muncul dari ketidaktahuan. Implikasinya adalah
bahwa tidak ada agama yang benar atau bermanfaat. Tuduhan terhadap agama ini dilakukan bukan hanya di masa lalu. Pada saat ini pun, tuduhan itu dilakukan oleh mereka yang memusuhi agama. Demikianlah, mereka yang tidak berkeyakinan menyangkal keberadaan Sang Buddha dan para arahan yang mengetahui kebenaran tentang dunia sebagai hasil dari usaha spiritual mereka. Namun, jika seseorang berpikir secara rasional, ia harus menyimpulkan juga berdasarkan pada pernyataan mereka sendiri, bahwa mereka yang tidak berkeyakinan juga adalah orang biasa, dan bahwa argumennya adalah juga hanya spekulasi tanpa pengetahuan khusus apapun. Seseorang tidak boleh menerima kata-kata dari orang yang tidak mengetahui sebagai kebenaran. Ia harus berpikir secara mendalam dan secara mandiri. Ada banyak agama di dunia ini. Beberapa di antaranya mengakui di dalam kitab-kitab suci mereka bahwa ajaran mereka didasarkan atas spekulasi dan bukan atas pengalaman nyata. Selain itu, agama-agama ini tidak menjanjikan pengalaman pribadi bagi mereka yang mempraktekkan ajaran mereka. Sebaliknya, mereka hanya memaksakan keyakinan membuta dan pemujaan. Agama-agama demikian tidak menarik bagi para bijaksana. Sementara itu, Buddha Dhamma menyatakan bahwa ajarannya didasarkan atas pengetahuan pribadi yang luar biasa. Selaras dengan pengakuannya, praktek yang kokoh dan mantap akan menjamin pengalaman pribadi. Ajaran Sang Buddha dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan dalam banyak aspek. Akan tetapi, untuk memverifikasi ajaran ini dengan pasti, seseorang harus berlatih secara sistematis dan menyeluruh. Siapapun yang menganut pandangan salah terakhir ini harus berlatih dengan benar dan membuktikannya sendiri. Orang yang menyatakan 10 doktrin ini pada masa Sang Buddha adalah Ajita, seorang guru dari sebuah sekte religius. Namun, ia telah mengajar sebelum munculnya Buddhisme. Jadi, pada awalnya, serangannya tidak ditujukan pada Sang Buddha dan para siswa yang adalah para arahan sejati. Tetapi karena ia terus melontarkan tuduhan pada semua orang suci pada masa Sang Buddha, maka itu menyiratkan serangan pada Sang Buddha dan para arahan sejati juga. Penyangkalan atas karma dan akibatnya. 10 pandangan salah yang telah disebutkan di atas, semuanya terangkum dalam pandangan yang menolak karma dan akibatnya. Penyangkalan atas, manfaat dari memberi, 1. Manfaat dari memberi dalam jumlah besar, 2. Manfaat dari memberi makan, 3. Dan akibat yang sesuai dari perbuatan baik atau buruk, 4. Yang berarti penolakan atas karma dan akibatnya. Penyangkalan atas ibu 5 dan ayah 6 yang berarti penolakan atas akibat dari menghormati orang tua dan perbuatan buruk yang dilakukan terhadap mereka. Oleh karenanya juga menolak hukum karma. Penyangkalan atas alam ini 7, alam lain 8, dan makhluk-makhluk yang muncul secara spontan 9, juga merupakan penolakan atas karma yang mengarah menuju kehidupan baru dan penolakan atas hukum karma. Pandangan terakhir yang menyangkal keberadaan Sang Buddha dan para arahan, 10, berarti penolakan atas potensi kebudayaan dan kearahatan. Dan dengan demikian bisa diartikan sebagai penolakan atas hukum karma. Demikianlah, 10 pandangan salah berarti penolakan atas karma dan akibatnya. Kata karma adalah kata Pali yang berarti perbuatan berkehendak. Perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran adalah nyata. Perbuatan-perbuatan ini adalah apa yang kita sebut sebagai karma. Lalu, apakah akibat dari perbuatan-perbuatan ini juga nyata? Jelas bahwa perbuatan baik adalah bermanfaat.
sedangkan perbuatan buruk menghasilkan akibat buruk. Orang-orang yang mencari kesejahteraan berfokus pada perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Mereka bekerja demi kemakmuran dan kebahagiaan mereka. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka dengan harapan bahwa pendidikan akan menjamin pekerjaan dengan upah yang baik dan kemakmuran dalam kehidupan mereka kelak. Anak yang menjalani kehidupan bermoral dan giat belajar akan memperoleh manfaat dari perbuatan-perbuatan terampil ini melalui pencapaian pendidikan yang menyeluruh, pekerjaan yang baik, dan kekayaan materi. Inilah manfaat dari perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan buruk memiliki konsekuensi yang membahayakan. Mereka yang melakukan perbuatan buruk adalah tercela. Jika mereka melakukan tindak kriminal, maka mereka akan dihukum. Akibat-akibat dari perbuatan baik dan buruk ini akan dialami dalam kehidupan sekarang. Demikian pula, ada akibat-akibat yang bermanfaat dan yang berbahaya dari perbuatan-perbuatan kita yang berlanjut hingga kehidupan mendatang. Kita tidak perlu meragukan akibat-akibat karma ini jika kita berpikir secara rasional. Setiap orang ingin makmur dan bahagia, tetapi tidak semuanya dapat memenuhi ambisinya. Kebanyakan orang tetap miskin. Manusia dilahirkan setara, tetapi beberapa orang meninggal dunia pada usia muda, sedangkan yang lainnya berumur panjang. Beberapa orang menderita banyak penyakit, sedangkan yang lainnya bebas dari penyakit. Beberapa orang berpenampilan baik, dan yang lainnya berpenampilan buruk. Beberapa orang memiliki banyak musuh, tetapi yang lainnya termasyhur. Beberapa mengalami kesuksesan dan menjadi kaya, sedangkan yang lainnya tidak sukses dan mengalami kerugian finansial. Beberapa orang cerdas, sedangkan yang lainnya berpikir lamban dan tumpul. Mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain dalam begitu banyak aspek? Perbedaan antara saudara kembar identik tentu saja bukan karena orang tua mereka. Para petani yang bekerja di petak tanah yang sama mungkin berbeda jauh dalam hal hasil panen walaupun memiliki tanah, air, dan tenaga kerjanya yang setara. Tidak ada penyebab atas perbedaan ini selain dari perbuatan-perbuatan mereka dalam kehidupan lampau. Teori penciptaan. Beberapa guru mengatakan bahwa dunia dan semua makhluk hidup diciptakan oleh suatu makhluk yang maha kuasa yang memiliki kekuatan tak terbatas. Menurut teks Buddhis, guru-guru ini menggambarkan dunia dan semua makhluk sebagai ciptaan dari penguasa tertinggi Maha Brahma. Oleh karena itu, perbedaan di antara manusia adalah kehendak Sang Pencipta. Namun, pandangan seperti ini tidak dapat diterima oleh orang-orang cerdas. Hal ini tidak sepenuhnya menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara manusia. Mengapa Sang Pencipta menciptakan kehidupan yang makmur pada seseorang dan kehidupan yang sengsara pada orang lain? Mengapa Ia memberikan umur panjang pada seseorang dan umur pendek pada orang lain? Mengapa seorang anak meninggal saat dilahirkan, sementara yang lainnya meninggal di dalam rahim? Hipotesa tentang Pencipta Maha Kuasa tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara memuaskan. Dan lagi, mengapa Pencipta gagal membuat semua manusia menjadi kaya? Mengapa Ia membuat banyak orang miskin? Mengapa Ia menciptakan ular, harimau, dan binatang lainnya yang berbahaya bagi umat manusia, dan kuman-kuman yang menyebabkan penyakit? Fakta-fakta atas kehidupan manusia memunculkan keraguan terhadap kepercayaan pada Sang Pencipta. Seorang Sayadaw dari Sri Lanka, Unarada, bertanya, mengapakah Sang Pencipta membuat Eropa dan Amerika kaya, dan orang-orang India, Sri Lanka, Myanmar, dan Indonesia miskin? Kesenjangan ini tidak ada hubungannya dengan penciptaan, karena kemungkinan besar lebih disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan, kegigihan, dan usaha, merupakan
perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sekarang ini. Teori penciptaan tidak dapat menjelaskan fakta-fakta kehidupan manusia secara memuaskan. Oleh karena itu, tidak dapat diterima oleh para bijaksana. Kemudian, ada pandangan yang menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Pandangan ini sepenuhnya tidak dapat dipertahankan karena semua yang kita lihat memiliki penyebabnya yang bersesuaian. Perbuatan baik menguntungkan kita, sedangkan perbuatan buruk membahayakan kita. Jelas, siapapun yang melakukan tindak kriminal akan menderita karena perbuatan buruknya. Di antara mereka yang melakukan jenis pekerjaan yang sama, beberapa orang memperoleh kemakmuran dan promosi, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh kesuksesan. Diasumsikan bahwa ini bukan hanya disebabkan oleh perbuatan mereka sekarang, melainkan juga karena karma masa lampau mereka. Selain itu, ada orang-orang di berbagai bagian dunia ini yang dapat mengingat kehidupan lampau mereka. Mereka dapat memberitahukan apa yang telah mereka lakukan dan kehidupan bagaimanakah yang telah mereka jalani. Rata-rata manusia tidak dapat mengingat kehidupan lampau karena penderitaan saat berada di dalam rahim. Akan tetapi, para dewa tidak menderita pada saat memasuki kehidupan baru. Seperti seorang yang bangun tidur, mereka terlahir kembali secara spontan dengan ingatan yang jelas atas masa lalunya, sehingga mereka dapat menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang membawa mereka ke alam surga. Kamma, penjelasan satu-satunya. Singkatnya, tanpa adanya perbuatan saat ini yang mengkondisikannya, kesenjangan takdir manusia jelas disebabkan oleh karma masa lampau. Doktrin karma adalah kunci atas segala problem kehidupan manusia. Beberapa orang meninggal pada usia muda sebagai akibat dari perbuatan membunuh yang mereka lakukan pada kehidupan lampau mereka. Beberapa orang menderita penyakit karena perlakuan buruk mereka terhadap makhluk lain pada kehidupan lampau. Saya menjelaskan akibat karma ini pada khotbah terakhir saya. Tak seorang pun yang gusar terhadap hukum karma, karena itu adalah fakta kehidupan manusia. Hukum karma dapat menjelaskan segala sesuatu dengan memuaskan, dan pandangan yang menolak hukum karma jelas salah. Pandangan yang sangat buruk. Pandangan salah ini adalah satu di antara 10 perbuatan buruk dan dijelaskan sebagai pandangan yang mengarah pada tindak kejahatan. Pandangan yang mengarah pada tindak kejahatan ada 3 jenis. Nihilisme atau nattika ditti, pandangan tanpa penyebab atau ahetuka ditti, dan pandangan tanpa perbuatan atau akiriya ditti. Purana Kassapa, salah satu di antara 6 guru terkemuka dari agama lain pada masa Sang Buddha, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan moral yang menghasilkan akibat yang bermanfaat maupun berbahaya. Pandangan ini yang menyangkal penyebab karma disebut akiriya ditti. Guru lainnya, Ajita, berkata bahwa tidak ada akibat dari perbuatan baik atau buruk karena kematian memusnahkan setiap makhluk hidup. Pandangan ini yang menolak akibat karma disebut nattika ditti. Guru lainnya lagi, Makhali Gosala, mengajarkan bahwa tidak ada penyebab moral yang membuat seseorang bahagia atau tidak bahagia, karena kebahagiaan atau ketidakbahagiaan seseorang telah ditentukan dan tidak dapat ditawar. Pandangan ini yang disebut ahetuka ditti, menolak karma, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Walaupun kedua pandangan lainnya berbeda dalam hal penolakannya terhadap karma, namun ketiganya pada intinya sama. Karena penyangkalan atas penyebab berarti juga penolakan atas akibat dan sebaliknya. Semua pandangan-pandangan ini adalah salah dalam hal bahwa keduanya menolak karma dan akibatnya.
Kemelekatan kuat pada pandangan-pandangan ini dapat membawa konsekuensi yang berat. Orang yang menganut pandangan ini terhalang kemajuan spiritualnya karena ia tidak berusaha untuk maju. Setelah kematian, ia tidak dapat mencapai alam surga, melainkan akan terlahir kembali di alam rendah. Menurut kitab komentar, ia tidak akan terbebaskan dari neraka selama ia melekat pada pandangan itu. Ini adalah yang paling buruk di antara semua kejahatan, yang paling serius di antara semua pandangan salah. Bahkan, jika melepas pandangan ini dapat membebaskan seseorang dari neraka, ia masih dapat terlahir kembali di alam hantu kelaparan atau alam binatang, kecuali ia memiliki karma baik yang cukup untuk mendukungnya terlahir kembali sebagai manusia. Demikianlah, pandangan salah ini sungguh mengerikan. Dalam Sallekha Sutta, Sang Buddha mengajarkan kita untuk menolak pandangan tersebut. Orang lain mungkin percaya bahwa tidak ada karma dan akibatnya. Kami akan menganut pandangan benar bahwa ada karma dan akibatnya. Demikianlah, kami harus melatih penghapusan yang akan mengurangi kotoran-kotoran batin. Pandangan benar bahwa perbuatan kita adalah milik kita atau kamma sakata sammaditthi mengarah pada perilaku bajik. Perbuatan baik akan bermanfaat bagi kita dan perbuatan buruk akan membahayakan kesejahteraan kita. Pandangan ini sangat penting karena membentuk landasan bagi segala perbuatan baik. Hanya pandangan ini yang akan membuat kita menghindari kejahatan dan melakukan kebaikan. Pandangan ini menuntun ke arah kemakmuran di alam surga atau di alam manusia melalui praktek kedermawanan, moralitas, dan pengembangan batin. Juga menuntun ke arah pencapaian jalan dan buahnya melalui praktek meditasi. Jadi sangat penting untuk memiliki pandangan benar ini. Mereka yang terlahir dari orang tua Buddhis yang baik mewarisi pandangan benar yang tidak ternilai ini sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengerahkan usaha khusus untuk memperolehnya. Mereka hanya perlu menjaga dan memperkuatnya melalui perhatian murni yang benar. Demikianlah saya akhiri video part 10a. Dan pada video part selanjutnya masih dalam penghapusan mengenai pandangan salah dan akan dimulai dengan pembahasan mengenai penegasan atas kepercayaan pada karma. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang